Halo teman-teman, perkenalkan saya Lucius Mandor. Jadi hari ini kami akan membahas tentang pemberian intervensi psikososial kepada anggota keguruan Sharojin Kempo dengan materi terkait dengan komunikasi asertif. Jadi ada beberapa pokok pembahasan yang kami jelaskan, yaitu yang pertama adalah terkait dengan latar belakangnya, yang kedua itu terkait dengan pelaksanaan kegiatan, dan yang ketiga adalah materi, dan yang keempat itu adalah terkait dengan prosedur pelaksanaan kegiatan, dan yang kelima itu adalah evaluasi. Oke teman-teman, langsung saja kita akan um, mendengarkan. Baik, perkenalkan nama saya Robin Abednego Timuniano. Saya adalah anggota kelompok 4. Shorinji atau Kempo merupakan salah satu seni bela diri yang berasal dari Jepang yang diciptakan oleh Doshinshou pada 1947. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki anggota dalam jumlah banyak dengan karakter individu yang berbeda-beda, tentunya keguruan Shorinji Kempo dari Oisao ini diharapkan setiap anggotanya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Perubahan dalam sebuah organisasi atau komunitas merupakan suatu yang sangat penting dan seringkali terjadi. Karena itu tujuan hidup dalam organisasi atau komunitas adalah melakukan perubahan dan bisa beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi sangat diperlukan dalam kehidupan berorganisasi ataupun komunitas karena berbagai alasan yang menuntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dalam kehidupan berorganisasi seringkali terjadi perubahan yang mengarahkan atau menimbulkan konflik sosial antara anggota organisasi sehingga berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dan keefektifan kinerja organisasi. Hal ini terjadi karena kedua kelompok saling mempertahankan egonya masing-masing antara kedua kelompok, yaitu kelompok yang menyetujui adanya perubahan dan kelompok yang tidak menerima terjadinya perubahan. Salah satu perubahan yang menyebabkan terjadinya konflik dalam kehidupan berorganisasi yang dialami oleh perguruan Shorinji Kempo, yaitu terjadinya silang pendapat antar sesama anggota dalam perguruan Kempo ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami ingin mengidentifikasi secara lebih dalam lagi terkait krisis yang dialami oleh perguruan Shorinji Kempo, sehingga dari hasil identifikasi tersebut, kami memberikan psikoedukasi dan berusaha untuk melakukan usaha untuk mewujudkan perdamaian melalui berbagai tahap mediasi dan pemberian psikoedukasi. Baik, sekian dari materi saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut adalah pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu adalah tujuan kegiatan. Jadi adapun tujuan pemberian intervensi psikososial ini melalui psikoedukasi adalah yang pertama, untuk membantu meningkatkan kerjasama antar anggota keguruan Sherojin Kempo melalui komunikasi asertif. Kedua, untuk membantu meningkatkan komunikasi tim antar anggota keguruan Sherojin Kempo agar tidak terjadi perpecahan atau gap antar anggota kelompok, antara anggota organisasi. Kedua, waktu dan tempat kegiatan. Yang pertama, waktu Selasa 26 April 2022 pukul 17.00 sampai 18.45. Tempat melalui via Zoom meeting. Jadi yang ketiga itu adalah tata ruang. Jadi kegiatan intervensi psikososial ini dilakukan secara daring. Karena itu kami melaksanakan kegiatannya melalui Zoom meeting premium atau berbayar. Penggunaan Zoom meeting ini dilakukan agar bisa menampung peserta dalam jumlah yang banyak dan dengan waktu yang tidak terbatas. Selain itu, penggunaan Zoom meeting premium ini dilakukan karena ada beberapa peserta yang berhalangan saat pemberian intervensi, sehingga melalui Zoom ini kami melakukan live YouTube sehingga tidak ada peserta yang keluar masuk Zoom. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, yang bertanggung jawab adalah seluruh anggota kelompok, mulai dari pemateri, moderator, yang memimpin doa, share screen, dan hal teknis lainnya. Adapun tata ruang yang diperlukan dalam menunjang
berjalannya kegiatan ini agar bisa berjalan dengan efektif, di mana setiap peserta tidak diperbolehkan menyalakan mic selama kegiatan berlangsung, dan peserta yang mau bertanya bisa melakukan raise hand. Selain itu, khususnya untuk panitia dihadapkan beberapa ruang yang tertutup yang jauh dari suara bisingan dan pencahayaan yang cukup dan berbagai hal teknis lainnya. Jadi ada. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Densili Amba. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pemberian materi. Pemberian materi psikoedukasi dalam mengatasi krisis sosial yang dihadapi oleh organisasi diharapkan mampu memperbaiki internal organisasi keguruan Sorin Cikempo. Materi merupakan salah satu bagian terpenting dari pemberian psikoedukasi. Oleh karena itu, dalam pemberian psikoedukasi ini, kami memberi materi terkait dengan komunikasi asertif untuk meningkatkan kerjasama tim dalam organisasi atau komunitas. Nah, komunikasi asertif ini dapat kami jelaskan terkait dengan pengertian komunikasi. Nah, pengertian komunikasi ini merupakan kemampuan untuk menyatakan tidak kemampuan untuk meminta sesuatu berdasarkan permintaan. Kemampuan untuk mengekspresikan emosi positif atau berhenti dalam sebuah percakapan. Selanjutnya juga kami menjelaskan terkait dengan ciri-ciri perilaku asertif. Ciri-ciri perilaku asertif ini berupa memiliki rasa percaya diri, bertindak secara rasional dan matang, mampu bersikap jujur, berpikir positif dan terbuka, bersikap tenang dan rileks, tidak takut untuk mengambil resiko. Selanjutnya ada manfaat asertif. Nah, manfaat dari asertif ini berupa bebas dari konflik internal, meningkatkan percaya diri, mampu membantu atau mengelola stres, hidup yang tidak terikat dan bebas. Selanjutnya, ada cara untuk menjadi individu yang asertif. Nah, untuk menjadi individu yang asertif ini, kita bisa belajar menjadi lebih asertif terkait dengan menghormati hak-hak atau keyakinan dan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri kita sendiri dengan tetap menghormati hak orang lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Drianski Kawutun. Di sini saya akan memaparkan mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan. Untuk sesi pertama, kegiatan pembukaan, tujuannya untuk menjelaskan tujuan dari kegiatan, yaitu pemberian psikoedukasi, metode, proses registrasi peserta, dan melakukan penyambutan oleh MC. Media dan perlengkapan, aplikasi Zoom Meeting, handphone, Google Form, dan aplikasi WhatsApp. Rincian kegiatan yang pertama, membuka kegiatan oleh moderator, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Setelah itu dilanjutkan oleh moderator sepatah dua kata untuk membuka dan memberikan sambutan pembuka untuk membuka kegiatan. Sesi kedua, pemberian pretest. Tujuannya untuk mendapatkan informasi pemahaman awal peserta mengenai cara meningkatkan kerjasama melalui komunikasi asertif. Metode pretest mengenai cara meningkatkan kerjasama melalui komunikasi asertif. Media dan perlengkapan, aplikasi Zoom Meeting, handphone, dan Google Form. Rincian kegiatan, anggota kelompok membagikan link Google Form pretest di chat box Zoom Meeting, dan moderator langsung memberitahukan kepada peserta untuk mengisinya selama 10 menit. Dipersilakan kepada peserta untuk mengisi pretestnya, dan pretestnya juga sekaligus sebagai absensi. Waktu pengisiannya selama 10 menit. Sesi ketiga, perkenalan semua anggota kelompok atau panitia dan pemateri. Tujuannya
supaya peserta mengetahui dan mengenal semua panitia dan anggota kelompok. Media dan perlengkapan, perangkat elektronik masing-masing peserta, Google Form, dan aplikasi Zoom Meeting. Rincian kegiatan selama 15 menit digunakan oleh moderator untuk memperkenalkan pemateri dan anggota kelompok kepada para peserta. Sesi keempat, materi cara meningkatkan kerjasama melalui komunikasi asertif. Tujuannya supaya peserta memahami dan mempraktikkan cara meningkatkan kerjasama melalui komunikasi asertif. Metode, ceramah, dan diskusi. Media dan perlengkapan, aplikasi Zoom Meeting, dan PowerPoint. Rincian kegiatan. Karena pemateri sudah diperkenalkan oleh moderator, maka selama 20 menit digunakan oleh pemateri untuk menjelaskan tentang cara meningkatkan komunikasi kerjasama melalui komunikasi asertif. Sesi kelima, sesi diskusi. Tujuan, peserta menanggapi materi berupa kritik dan saran atau memberikan pertanyaan. Metode, sharing atau diskusi. Media dan perlengkapan aplikasi Zoom Meeting. Rincian kegiatan. Selama 15 menit digunakan oleh moderator untuk menulis dan menampung semua pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. 15 menit lagi digunakan oleh pemateri untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh peserta. 10 menit lagi digunakan peserta untuk memberikan sanggahannya atau kritik. Sesi ke-6, pemberian post-test. Tujuan dari pemberian post-test ini untuk mendapatkan informasi pemahaman peserta setelah menerima materi cara meningkatkan kerjasama melalui komunikasi asertif. Metode, post-test. Media dan perlengkapan, aplikasi Zoom Meeting, handphone, dan Google Form. Rincian kegiatan ini, 15 menit digunakan untuk membagikan link Google Form kepada para peserta melalui chat box aplikasi Zoom Meeting. Dan 10 menit kemudian dipersilakan peserta untuk mengisi post-test yang telah diberikan. Sesi ke-7, penutup. Tujuannya untuk menutup atau mengakhiri kegiatan psikoedukasi ini. Metode, moderator menutup dan mengakhiri kegiatan. Media dan perlengkapan, perangkat elektronik, dan aplikasi Zoom Meeting. Rincian kegiatan. 10 menit digunakan untuk menutup dan memberikan sambutan. Menutup, ucapan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti, dan harapan dari moderator kepada para peserta. 5 menit digunakan untuk doa penutup, dan kemudian dipersilakan untuk meninggalkan pertemuan Zoom Meeting. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ernestine Idul Haid Boeng Mukin. Yang terakhir adalah evaluasi. Adapun cara untuk melihat kemampuan komunikasi asertif pada anggota keguruan Sorinji Kempo adalah melalui pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai komunikasi asertif di awal kegiatan intervensi. Setelah itu diberikan pula post-test bagi anggota keguruan Sorinji Kempo di akhir kegiatan untuk melihat hasil dari pemberian intervensi psikososial melalui psikoedukasi ini. Kegiatan intervensi ini terkait komunikasi asertif telah dilaksanakan oleh kelompok kepada 9 orang anggota dan pengurus inti keguruan Sorinji Kempo pada tanggal Selasa 26 April 2022. Dari pemberian intervensi psikososial ini, maka terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Seperti kekurangan yang pertama, sangat bergantung pada koneksi internet, sehingga pesan yang disampaikan tidak optimal dan membuat peserta intervensi tidak mengikuti kegiatan sampai selesai karena terkendala jaringan yang tidak stabil.
Dan yang kedua, susah mengkoordinir peserta intervensi sehingga terdapat beberapa peserta yang terlambat masuk Zoom Meet. Walaupun sudah diberitahukan jauh-jauh hari dan link disebarkan 15 menit sebelum memulai kegiatan. Yang ketiga, tidak adanya ice breaking karena lupa diberikan. Dan yang keempat, peserta kegiatan tidak menyalakan kamera selama pemberian materi. Dan yang kelima, peserta yang ikut tidak sesuai target 15 orang dan yang masuk 9 orang saja. Dan kelebihan dari kegiatan ini yaitu peserta yang terkendala koneksi bisa nonton kembali di YouTube. Dan yang kedua, diberikannya pretest dan post-test secara lisan kepada partisipan. Hasilnya adalah anak-anak mengalami peningkatan pengetahuan mengenai efikasi diri dan percaya diri. Dan yang ketiga, pemberian materinya sangat mudah dipahami oleh peserta karena menggunakan bahasa sehari-hari dan mudah dipahami oleh seluruh peserta. Yang keempat, antusias peserta dalam memberikan pertanyaan sangat tinggi. Sekian dari saya.